Goedemorgen Indonesia, selamat datang di Keliling Dunia Belanda, di mana saya, Reza, dan istri saya, Bre, akan mengelilingi atau mengeksplor daerah Belanda nih. Di mana hari ini kita sedang dalam perjalanan untuk menuju desa paling hits ya, salah satu desa paling hits dan juga paling bagus di Belanda, yaitu desa Giethoorn ya. Nah, desa ini sekitar kurang lebih 2 jaman dari Eindhoven atau kota kita tinggal, dan juga sekitar 1,5 jam dari Amsterdam. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang liburan ke Amsterdam nih, bisa mampir dulu nih ke desa ini, karena katanya saking bagusnya desa ini terlihat seperti lukisan gitu. Kalau kalian lihat di foto-fotonya di internet juga itu katanya bagus banget kan. Nah, makanya pasti kalian penasaran ada apa aja dan apa aja yang bisa kita lakuin di sana. Makanya ikuti petualangan kita hari ini di Giethoorn. Oke, let's go. Nah, jongens, akhirnya kita udah sampai nih di Giethoorn. Kita baru saja parkir mobil nih, karena di desa ini tidak ada jalan mobil nih, jongens. Jadi cuman ada untuk jalan kaki dan naik sepeda. Makanya desa ini disebut juga Venetianya Belanda atau Hollandse Venetia. Kalau di sini dibilangnya gitu. Karena ya tadi itu seperti di Venetia tidak ada jalan mobil ya. Nah, makanya nih desa ini sebenarnya bagus banget ya. Jadi cuman ada jalur perahu doang gitu, tapi jangan disamain kayak di Banjarmasin ya. Itu pastinya beda gitu, ini kan di Belanda gitu. Nah, makanya keburu telat nih, kayaknya udah mau siang ya. Kita langsung berangkat aja deh. Nah, kan udah aja di belakang udah manggil katanya, udah cabut yuk, sudah daripada telat cepetan katanya. Makanya kita langsung masuk aja yuk, let's go. Desa Giethoorn terletak di bagian utara Belanda dan merupakan destinasi turis yang populer di Belanda. Awalnya desa ini adalah rawa. Kanal-kanal di seluruh wilayah Giethoorn ini dibangun sebagai pembatas agar air tak lagi menggenangi tanah, sehingga lahan dapat diolah dan ditinggali. Nah, kemudian warga Giethoorn malah menjadikan kanal sebagai pengganti jalan dan mempercantik desa mereka. Saking cantiknya nih, malah membuat Giethoorn terkenal dan didatangi banyak turis. Nah, jadi jongens, sambil jalan kita menuju ke tempat sewa perahu, karena hari ini sedang lumayan bagus ya cuacanya. Dan pastinya kalau ke Giethoorn nggak naik perahu mah aduh bagai sayur kurang garam gitu. Hambar dong gitu. Dan makanya nih kita mau sewa perahu. Tapi sebelumnya sambil jalan kita sambil cerita tentang sejarah di Giethoorn ini ya. Jadi Giethoorn ini, desa ini sudah ada sekitar 800 tahun ternyata Skat. Jadi 800 tahun, dan pada 1958 desa ini sempat dipakai sebagai tempat syuting film namanya Fanfare, dan itu dia sempat terkenal tuh filmnya membludak gitu lah, booming gitu. Makanya tempat ini juga jadi terkenal. Nah, si desa ini kanal-kanalnya ini jongens, jadi ini tuh dibuat pakai tangan dari zaman dahulu gitu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu juga kan? Ya tuh, bahkan orang sini juga nggak tahu. Banyakannya di kanal-kanal itu dibuat bener-bener pakai tangan zaman dahulu itu. Jadi semuanya ya pada zaman dahulu kan belum ada peralatan canggih gitu. Makanya tempat ini dibuatnya ya pakai tangan aja gitu, natural gitu. Makanya nih jadi penasaran banget nih kita. Karena di belakang-belakang kita nih udah mulai terlihat seperti ada perahu-perahu ya. Jadi kita akan langsung aja sekarang ke tempat sewa perahunya. Oke, let's go, ikutin terus ya. So, jongens, kita udah sampai nih sekarang di tempat penyewaan perahunya ya. Ini di belakang nih. Nah, karena kita itu menyewanya dengan proses reservasi online, nanti akan dikasih lihat juga itu websitenya di sana. Jadi kita sekarang tinggal ngambil aja tiketnya di locker gitu. Nanti akan dikasih lihat di sana ya. Dan harganya nanti akan saya jelasin juga nanti ya.
jadi tadi kenapa kita memilih untuk reservasi, karena pada waktu saat seperti ini corona gitu, dan juga ini weekend pasti itu agak ramai. Jadi lebih baik memang reservasi di websitenya. Kalian bisa sewa di situ dan nanti dapat kode locker di sana, tinggal tadi masukin kayak gitu, nanti dapat langsung kuncinya dan kita bisa langsung jalan ke perahu kita. Dan harganya itu sekitar 30 sampai 40 euro untuk 2 jam, dan perahunya bisa sampai 5 orang. Dan ini semua di tenaga listrik ya, jadinya ini hemat lagi, baik untuk lingkungan ya, karena orang Belanda itu sangat memperhatikan lingkungannya. Jadi mereka tidak mau menambah polusi, karena banyak banget kan di sini kan para turis ya ingin menggunakan perahu gitu. Jadinya Hitoren itu malah jadi banyak polusi kalau misalnya pakai perahu zaman dulu. Dan namanya ini, si perahu ini namanya adalah Flyster Boat di sini bilangnya. Kalau gitu kita langsung sana aja yuk, karena istri saya udah di sana. Let's go. Udah jalan. Yeay. Skies of blue and fields of green. You know me, you're bitter, I am sweet. Then you go, look into my eyes, say you love me twice around the moon. Whoa. Nah, kita ini udah lagi di bagian rumahnya ya. Kalau kalian lihat nih, banyak banget rumah-rumah orang sini. Ini kita mau keluar, bisa? Hah? Jangan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, ini rumah orang bener ya? Oh, jadi samping-samping kita ini rumah orang beneran? Jadi memang ada yang tinggal gitu? Oh, gitu bro. Jadi Yongens, kita nggak boleh keluar ternyata. Jadi kita kalau mau jalan-jalan naik perahu harus ya naik perahu aja gitu. Jadi bener-bener nggak boleh turun. Oh ya udah, berarti inget ya, Yongens, jangan keluar tiba-tiba ke halaman orang. Ini langsung halaman orang soalnya. Ini langsung halaman orang. Jadi nggak boleh, bisa berhenti tapi nggak boleh turun gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dah. Oke. Nah, Yongens, di sini juga perahu karena banyak sekali turis ya, jadinya semua itu hanya satu jalur aja gitu ke sini tuh. Dan memang agak sulit untuk berhenti di mana-mana gitu, di mana saja, nggak bisa berhenti parkir di mana aja, karena banyak juga tempat atau perahu dari pemilik rumah yang parkir juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan berhenti lama, karena kalau nggak jadi macet gitu. Karena ini juga cuma satu arah aja jalannya, semua ke arah sana gitu. Wah, matahari ini sedang benar-benar cerah ya hari ini, jadi enak juga ini untuk naik ke perahu. Apalagi di belakang si Neng lagi itu ya, Neng lagi nyetir. Kamu yang nyetir ya, disetirin gitu kan, jadinya malah enak gitu, jadi enjoy gitu. Dan perahu yang kita pakai ini nyaman banget ya untuk keluarga sebenarnya. Jadi ada di belakang bisa 2 orang. Ini di tempat saya duduk bisa juga 2 orang, dan juga di sini bisa juga 1, 2, 3, bisa. Sebenarnya ini perahu bisa 6 sampai 8 orang kayaknya nih, kalau anak kecil ya. Tapi kalau untuk dewasa kayaknya 5 orang, 6 orang lah. Jadi kita lanjut lagi deh ya. Ini banyak pengen sambil menikmati pemandangan juga, soalnya bagus banget. Nah, Yongens, sambil kita jalan-jalan, saya sambil ngasih kalian beberapa fun fact tentang tempat ini ya. Jadi di abad ke-12, tempat ini pernah ditempati atau tinggali oleh si kawanan para kriminal ya, atau perampok dulu pada abad 12. Kalau sekarang ya aman-aman aja, udah nggak ada perampok lagi, paling begal. nggak ada begal di sini ya. Terus juga pada abad ke-13 nih, tempat ini itu mulai dinamai dengan Hitoren. Kenapa? Karena pada abad 12 ternyata waktu orang-orang menemukan tempat ini, mereka pas menggali itu menemukan banyak sekali tanduk kambing ya, makanya namanya Hitoren. Itu berasal dari Heit itu kambing artinya, dan Toren itu adalah tanduk. Jadi karena mereka menemukan banyak tanduk pada saat itu, tempat ini akhirnya dinamakan Hitoren. Dan juga ini kalau kalian lihat nih, dari tadi ini kita melewati banyak banget jembatan ya, karena di Hitoren itu ada 180 jembatan. Buset nggak tuh, banyak kan?
ini sampai saat ini masih menjadi tempat salah satu objek wisata yang paling pengen digandrungi sama orang-orang Indonesia ataupun turis-turis Asia yang keingin ke Belanda, dan mereka itu pasti ingin ke Gitoren. Kenapa ini cocok untuk dijadikan tempat sehari itulah pergilah, cocok banget. Kenapa? Karena bagus banget, dan ini tempat sepertinya desa ya. Jadi kalau kalian pengen bener-bener melihat desa Belanda seperti apa, karena rumah-rumahnya jadulnya kayak gimana gitu, ini karena rumahnya ini bener-bener kayak asli zaman dahulu, ini masih sama gitu, masih pakai ijuk, bangunannya masih sama gitu. Dan ini cocok banget, kenapa? Karena satu hari aja kalian udah bisa keliling di Gitoren ini gitu. Jadi cukup lah untuk satu hari. Nah, Yongan, setelah kita tadi melewati bagian tengah desanya ya atau pusatnya gitu, dan kita akan kalau lanjut nih kita akan melalui ini seperti rawa-rawa ya nih, seperti kalau kalian lihat nih, Bovenweide dibilangnya. So, Yonga, akhirnya nggak kerasa ya, tadi udah jalan-jalan keliling ke sentralnya gitu, ke pusatnya, terus juga sempat ke bagian taman wisatanya gitu, taman bagian naturalnya. Dan akhirnya kita udah selesai juga di perjalanan kita naik perahu ini nih. Tapi kita masih akan lanjut explore Gitoren, makanya ikutin terus keliling dunia di Belanda bersama saya Herdian Reza dan istri saya Bre. Oke? Tot de volgende keer en tot ziens. Doei doei doei. You're making me glow. You're making me glow when you do, yeah. Berasa pengen ikut ke Gitoren kan bersama Sobat Reza? Selain pemandangannya yang cantik, kita ikut merasakan serunya jalan-jalan naik perahu di kanal. Sobat keliling dunia, kalau masih penasaran sama Gitoren, minggu depan Kang Reza akan melanjutkan petualangannya.